Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Hari ini kita masuk bab yang ketiga, yakni tentang hadis. Kita sebagai umat Islam semua meyakini Al-Quran sebagai firman Allah, wahyu dari Tuhan. Kita meyakini isi semuanya. Tapi bagaimana kita melaksanakan perintah-perintahnya dalam ayat-ayat yang tertera di Al-Quran, atau larangan-larangannya seperti apa? Nah, maka di Islam ada hadis. Hadis adalah penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Agar lebih detail secara petunjuk teknisnya, kita lihat di hadis. Dan hadis ini sebagai sebuah struktur penjelas dari kitab suci, itu hanya dimiliki oleh agama Islam. Karena kita sadar bahwa Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, suri toladan bagi umat Islam. Jadi gerak-geriknya, perkataannya, perbuatannya perlu kita tiru. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ritual atau ibadah mahdhah, harus kita telusuri bagaimana beliau, cara sholatnya, cara zikirnya, cara berhajinya, dan lain sebagainya. Jadi hadis adalah rekaman peri kehidupan Nabi Muhammad SAW yang beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah ada 10 tahun. Nah, muncul pertanyaan, apakah ada rekaman Nabi hidup di Mekah dan di Madinah selama 23 tahun itu? Tentu kalau kita mengharapkan rekaman seperti di CCTV atau di YouTube, ya tidak ada rekaman video, karena zaman Nabi, zaman sahabat jauh sekali dari teknologi video dan kamera. Namun, sebagaimana yang kita bahas di tema sebelumnya, bahwa bangsa Arab adalah bangsa penghafal yang mereka menghafal kisah-kisah, syair, silsilah, dan lain sebagainya, maka karakteristik bangsa Arab ini akan berkorelasi positif terhadap hadis tema kita kali ini. Jadi rekaman terhadap peri kehidupan Nabi Muhammad itu ada dalam bentuk hafalan dari para sahabat yang melihat langsung pribadi Rasulullah, beliau bekerja, beribadah, toharoh, dan lain sebagainya itu. Sahabat melihat dengan mata mereka, kemudian menghafal, disimpan dalam hati, kemudian diteruskan, kemudian menjadi sebuah rekaman dalam hati dan pikiran. Nah, rekaman-rekaman itu kemudian dituturkan ke sahabat yang lainnya yang tidak melihat Rasulullah, kemudian ke orang lain, dan seterusnya ke generasi-generasi seterusnya. Baik, ini adalah fase kehidupan Nabi dan sahabat. Ini adalah fase yang pertama. Yang kedua, ini generasi kedua ya, tabi'in itu artinya followers ya, pengikut sahabat, namanya tabi'in. Ini generasi kedua. Generasi ketiga tabi'ut tabi'in ya, pengikutnya tabi'in. Dan ketiga generasi inilah yang disebut sebagai salafus saleh. Menurut riwayat, jumlah sahabat ada 110.000, sekitar 110.000. Tentu tidak semuanya itu melihat Rasulullah secara intens langsung. Yang melihat Rasulullah secara intens tentu sahabat-sahabat dekat beliau, Khulafaur Rasyidin termasuk Ibnu Abbas, Abu Hurairah yang tinggal di Masjid Nabawi, dan terutama istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah. Nah, sahabat-sahabat yang dekat-dekat ini tentu banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah, maksudnya banyak merekam, kemudian meriwayatkan atau menginformasikan apa yang mereka lihat dan alami ke sahabat yang lainnya. Ketika masa sahabat, mungkin periwayatan itu bisa di-cross-check dengan mudah, tetapi seiring berjalannya waktu, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika wilayah Islam meluas ke penjuru dunia, kita tahu bahwa zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu wilayah Islam nyampe Mesir, nyampe ke Palestina, yang perjalanan waktu itu dari Mesir ke Madinah saja, itu bisa berminggu-minggu dengan onta. Jadi secara sosiologis ini masyarakat sudah berkembang meluas ke penjuru dunia. Bahkan di masa Umayyah udah sampai ke Maroko,
ujung Afrika dan sampai Andalusia, Spanyol sekarang. Nah, masalahnya rekaman-rekaman atau periwayatan-periwayatan tadi kadang-kadang simpang siur, kadang-kadang juga ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Oh, ini hadis Nabi, maka kamu ikut. Padahal itu untuk kepentingan pribadi. Maka setelah itu muncullah hadis-hadis palsu yang tentu meresahkan umat Islam. Nah, kita tahu tadi pembabakan generasi Islam ada masa Nabi dan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya kini, di generasi berapakah hadis atau periwayatan hadis yang bisa ribuan bahkan jutaan itu kemudian dibukukan. Jadi rekaman-rekaman itu biar masyarakat yang begitu luas wilayahnya itu tidak keliru menentukan mana yang valid, mana yang sahih dan tidak. Di masa generasi keberapakah akhirnya hadis itu kemudian dibukukan menjadi sebuah rekaman yang lengkap dan valid? Jawabnya adalah di masa keempat, ya, di generasi keempat, yaitu setelah generasi tabi'ut tabi'in. Nah, di generasi keempat ini kita mengenal sosok para ulama-ulama hadis yang memang mereka belajar hadis dari para ulama-ulama yang ada, kemudian menghafal ratusan ribu hadis dan meneliti sepanjang hidupnya untuk menentukan mana hadis yang valid, mana yang tidak valid, dan kemudian yang valid-valid ini dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Tentu waktu itu ada puluhan bahkan ratusan ulama yang berusaha meneliti hadis, memverifikasi, kemudian memasukkan ke dalam bukunya. Lalu siapa saja ulama-ulama di generasi keempat ini yang meneliti hadis? Tentu banyak, ya. Kemudian kitab-kitab hadis mereka diakui sebagai kitab hadis rujukan ulama seluruh dunia. Ini dia kitab-kitab hadisnya: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Majah. Jadi ini adalah kitab hadis referensi utama dalam literatur Islam beserta nama imamnya. Sebenarnya dalam generasi keempat ini di masa mereka tentu banyak, ya, banyak ulama hadis, puluhan bahkan ratusan yang juga meneliti. Tetapi seiring berjalannya waktu dan penilaian atas kualitas kevalidan penelitian mereka, maka ini 6 ini adalah top 6, ya. 6 hadis yang paling utama yang disebut sebagai kutubus sittah yang menjadi rujukan utama dalam hasanah fikih Islam. Ada 2 kriteria utama untuk menilai bahwa seseorang ini, rawi ini bisa diambil hadisnya, yaitu yang pertama adalah adil, ya. Orang itu harus adil. Adil itu artinya dia ini Islam, balik, sehat, tidak melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil yang terus menerus. Yang kedua adalah dhobit, ya. Dhobit itu artinya kuat hafalannya. Dia orang yang cerdas, ya, yang memang otaknya, kapasitas otaknya itu bisa menghafal dengan benar, dengan tepat. Jadi misalnya Imam Bukhari, beliau setelah berguru dari berbagai macam ulama, syekh, kemudian beliau punya hafalan. Beliau punya hafalan 300.000 hadis, ya. Tapi dari 300.000 hadis ini tentu akan divalidasi satu persatu, ya. Perawinya, ya, sanadnya, satu orang nyambung atau tidaknya ke Nabi Muhammad. Kemudian orang per orangnya itu dari generasi keempat sampai generasi ke pertama, ya, dinilai. Apakah orang ini adil? Apakah orang ini dhobit? Satu persatu dinilai. Kalau dari Imam Bukhari sampai generasi ke atasnya terus sampai Nabi Muhammad, sampai ke orang yang meriwayatkan langsung ke Nabi Muhammad itu adalah adil dan dhobit, maka dimasukkanlah hadis itu dalam kitab beliau di Sahih Bukhari. Sedangkan hadis-hadis yang lain yang terdapat kecacatan tentu tidak dimasukkan lagi. Karena itu kita dapati meskipun Imam Bukhari hafal 300.000 hadis, maka yang dimasukkan dalam kitab Bukhari itu sekitar 7.200 hadis saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana klasifikasi hadis, ya. Ada 2 berdasarkan kualitasnya. Hadis itu dibagi menjadi yang pertama ini hadis sahih. Sahih itu yang tadi, ya, perawinya adil, dhobit,
sanadnya bersambung dan sebagainya. Yang kedua adalah hadis yang hasan ya. Ini kualitasnya di bawah hadis sahih tentunya, karena ada kriteria hadis sahih yang tidak terpenuhi, tapi masih baik untuk dijadikan dalil. Level ketiga adalah hadis dhaif. Dhaif itu artinya lemah ya. Lemah boleh jadi karena salah satu rawinya itu yang meriwayatkannya itu hafalannya kurang kuat, pernah lupa dan lain sebagainya. Dan yang ini tidak bisa dipakai ya, hadis maudhu'. Maudhu' itu artinya yang palsu dan sama sekali jangan pernah dipakai untuk dalil kita beribadah. Yang kedua, tadi berdasarkan kualitas. Nah, berdasarkan kuantitas. Kuantitas artinya orang yang melihat secara langsung Nabi Muhammad melakukan amalan tertentu. Ini ada dua. Yang pertama adalah hadis ahad ya. Hadis ahad itu artinya ahad satu ya. Jadi yang melihat Nabi melakukan sebuah amalan itu satu atau beberapa orang ya, 2-3 saja. Yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, apa itu mutawatir? Yang kedua ini, mutawatir adalah waktu Nabi melakukan amalan tertentu, yang melihat itu orang yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diingkari. Misal ketika Nabi sholat di Masjid Nabawi, tentu yang melihat sahabat secara mayoritas ya. Jadi yang dilakukan Nabi itu banyak yang melihat. Maka tentu lebih kuat hadis mutawatir dibanding hadis ahad. Jadi demikianlah materi tentang hadis. Kita mengetahui bahwa hadis yang menjadi rujukan kita atau sumber hukum Islam yang kedua ini sangat penting, karena tanpa hadis, orang bisa menafsirkan Al-Quran berdasarkan pemahamannya, tetapi dengan adanya hadis itu, penafsiran-penafsiran itu akan mengikuti langsung apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah keistimewaan agama Islam. Al-Quran atau kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan sembarangan oleh per individu-individu, tetapi kita harus ittiba kepada Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad tuharoh, beribadah, sholat, zakat, puasa, haji, berdagang, bernegara, dan lain sebagainya. Itu ada rekamannya, ada petunjuk yang lebih detailnya. Adanya di mana? Di hadis.